Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Mimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, dan yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Hairatul Idawati selaku pencetus gerakan Pasti Aksi Literasi, dan yang terhormat Ustadz Ahmad Nidomi selaku mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri, dan tak lupa kedua orang tua saya yang ada di rumah yang sangat saya cintai, dan teman-teman saya seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Imam Ali Manur Salsabila. Saya dari Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang pelajaran tafsir yang berjudul Menjauhi Istri pada Waktu Haid. Ini tertera di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 juz 2. Makna global dari menjauhi istri pada waktu haid. Darah haid ini darah yang dikeluarkan oleh seorang istri atau perempuan dari kemaluannya. Darah haid ini darah kotor. Apabila darah haid ini darah kotor yang dikeluarkan oleh istri atau perempuan, bagi kaum suami, apabila menyetubuhi atau menggauli istri pada waktu haid, maka si suami akan ikut kotor. Lalu jika si istri sudah suci dari haidnya, lalu dia mandi dengan air mengalir, yaitu disebut juga dengan mandi besar, maka diperbolehkan si suami menyetubuhi atau menggauli istri dengan perintah Allah lewat jalan depan, yaitu kubul. Di sini si istri itu diisyaratkan dengan sawah, dan si suami ini bijinya, atau si istri ini tempat bercocok tanam untuk suami. Lanjut ke sebab turunnya ayat. Yang pertama diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa dulu pada kelompok Yahudi dulu istrinya itu pada zaman dahulu kelompok Yahudi apabila istrinya sedang haid, maka dia tidak akan mengajaknya makan bareng ataupun minum bareng, apalagi satu atap itu satu rumah. Sebab turunnya ayat yang kedua diriwayatkan dari Jabir bahwa kaum Yahudi berkata, jika suami menggauli istri lewat belakang, yaitu lewat dubur, maka anak-anaknya akan menjadi juring atau mempunyai penyakit juring. Lanjut ke kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama yaitu apa yang harus dijauhi istri pada waktu haid. Yang pertama dari Ibnu Abbas dan Ubaidillah As-Silmi, yang harus dijauhi istri pada waktu haid yaitu yang menurut Ubaidillah As-Silmi itu seluruh tubuh. Yang kedua, lanjut menurut Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu antara pusar sampai lutut. Dan sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu cuma bagian kemaluannya saja. Lanjut ke kandungan hukum yang kedua yaitu apa saja yang dilarang perempuan pada waktu haid, yaitu satu, melakukan ibadah, sudah jelas ya, tidak boleh sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Lanjut yaitu memegang mushaf Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Lanjut ke yaitu lagi yang dilarang masuk masjid
Ada yang mengatakan melewati masjid saja tidak boleh, apalagi memasukinya. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Lanjut, yaitu haji. Jadi kalau kalian para perempuan sedang haid itu tidak boleh haji ataupun umroh. Tapi lanjut ke terakhir yaitu puasa. Sudah jelas ya. Apabila perempuan sedang haid itu tidak boleh melakukan ibadah puasa. Kesimpulan dari semua ini yang saya terangkan yaitu yang pertama, tidak boleh menggauli istri pada waktu haid. Yang kedua yaitu tidak boleh menggauli istri pada jalan belakang yaitu kubul. Yang ketiga yaitu menggauli istri dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Cukup sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau kekurangan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.